Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai studi komparasi podcast UPD menggunakan prinsip where to dengan literatur yang menunjang dan bersesuaian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok PPL SMKN 2 Klaten yang beranggotakan Bella Dwi Lestari, Devi Cahya Agustina Pramestiwi, Esti Suryaning Tias, Valviana Yulia Dewi, Faros Asalafi, dan Latifah Nur Aini. Pembelajaran berbasis UPD yang dikembangkan oleh Grant Wiggins dan J. MC Taik menekankan pemahaman mendalam siswa terhadap materi pembelajaran, bukan sekedar menghafal fakta atau informasi. Maka dari itu, kami akan menyajikan studi komparasi dari podcast yang kami hasilkan dengan literatur yang menunjang dan bersesuaian. Yang pertama, lembar kerja W, Where is it going and why? Pembelajaran harus mengarah pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang aplikatif dan berkelanjutan. Tujuan pembelajaran yang dirancang harus jelas, spesifik, dan terukur, serta mempertimbangkan kemampuan awal peserta didik. Selain itu, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan sikap peserta didik selama pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih terarah, terprogram, dan efektif, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terus berkembang. Dari hasil literatur, yang pertama, Wiggins dan MC Taik dalam buku Understanding by Design menekankan pentingnya merumuskan tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan relevan dengan kehidupan nyata. Menurut Ramli dan Argaswari tahun 2023, dalam UPD istilah transfer berarti tujuan pembelajaran harus dirancang agar pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik dapat diterapkan dalam konteks lain, baik di luar topik atau mata pelajaran yang sedang dipelajari maupun dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menurut Sulistiono pada tahun 2020, Where and What membantu peserta didik mengetahui di mana mereka berada dalam pembelajaran dan apa yang diharapkan serta membantu pengajar memahami pengetahuan awal dan minat peserta didik. Tujuan pembelajaran juga harus relevan dengan kebutuhan dan konteks peserta didik. Dengan memahami alasan atau why, guru dapat menjelaskan pentingnya materi yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Yang kedua yaitu lembar kerja H atau Hook the Student and Hold Their Interest, yaitu guru memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam membuat kesepakatan pembelajaran berupa kontrak kerja dengan mendorong keterlibatan peserta didik dalam menyampaikan ide, saran, atau inovasi pembelajaran. Seiring berjalannya kegiatan pembelajaran terhadap hambatan yang berkaitan dengan menurunnya minat, motivasi, atau keterlibatan peserta didik, seperti rendahnya imajinasi mereka, kurangnya kepercayaan diri, dan kesulitan dalam menyampaikan ide. Solusinya, guru melakukan upaya dengan memberikan apresiasi akademis maupun psikis, melakukan pendekatan secara individu, penyediaan akses komunikasi terbuka untuk menyampaikan kesulitan dan hambatan belajar, serta menerapkan fleksibilitas pembelajaran dengan mengakomodasi kebutuhan belajar berupa aktivitas, studi lapangan, kunjungan industri, pembelajaran luar kelas, atau pengabdian masyarakat. Dari hasil literatur, adanya kesepakatan kelas berupa kontrak kerja tersebut dapat diasumsikan sebagai sebuah peta jalan pembelajaran yang sejalan dengan pendapat Lumbreras dan Rupley tahun 2020. Peta jalan pembelajaran diperlukan sebagai acuan, instruktur, dan batasan bagi guru dan siswa berkaitan dengan apa yang akan dijalankan dan apa yang akan dicapai selama proses pembelajaran berlangsung. Berkaitan dengan upaya mempertahankan minat peserta didik yang dilakukan guru, dengan membuka akses komunikasi terbuka merupakan cara efektif dalam pembelajaran
yang mendorong pengalaman belajar menarik dan bermakna bagi siswa menurut Makia dan kawan-kawan tahun 2021. Yang ketiga, lembar kerja E, yaitu How do you find learning experience? Yang pertama ada equip, yaitu guru merancang kegiatan pembelajaran yang fleksibel, di mana guru menerapkan kebebasan pendapat, yang mana siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide besar mereka, dan selalu memastikan siswa memiliki keterampilan dasar dan pengetahuan yang mereka perlukan dalam pembelajaran. Lalu experience, yaitu guru melibatkan siswa dalam pengalaman langsung di bidang industri. Yang ketiga yaitu explore, guru mendorong siswa untuk mengeksplorasi pembelajaran berbasis pengalaman langsung dengan mengajak siswa tersebut memperbaiki listrik yang rusak di rumah teman sebayanya. Dari hasil literatur yang diperoleh menurut Sulistiono tahun 2020, Equip, Experience, dan Explore adalah alat bantu peserta didik untuk menemukan pengalaman belajar dari gagasan kunci dan mengeksplorasi tema yang dibahas. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dwi sejalan dengan Brookhart pada tahun 2013, yang mana dikatakan bahwa kriteria keberhasilan dibuat bersama-sama dengan siswa untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Selanjutnya, lembar kerja R. Yang pertama yaitu penilaian diri, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam tugas atau proyek tertentu. Penilaian diri membantu siswa untuk menjadi lebih sadar akan kekuatan dan kelemahan mereka, serta mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Lalu, kolaborasi antar peserta didik, yaitu guru dapat memaksimalkan kolaborasi siswa dengan bekerja sama dalam suatu pekerjaan dan saling berbagi pengalaman belajar mereka serta memberikan umpan balik satu sama lain. Yang ketiga, umpan balik konstruktif. Guru memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif tentang kinerja siswa serta mendengarkan kesulitan siswa dan memotivasi mereka agar tidak mudah menyerah. Dari hasil literatur oleh Cake pada tahun 1985 mengusulkan model pembelajaran yang terdiri dari beberapa tahap, termasuk mengaktifkan pengetahuan awal, menyajikan informasi baru, memberikan latihan, dan memberikan umpan balik. Selain itu, ada literatur lain dari Chai dan teman-temannya pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa refleksi atau peninjauan kembali berguna sebagai dukungan untuk pembelajaran siswa serta dalam memandu perbaikan pembelajaran. Melalui refleksi, guru dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Untuk lembar kerja E, Exhibit and Evaluate, yang pertama, pengalaman belajar yang bermakna akan membantu siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Lalu, peserta didik dibimbing untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri. Misalkan ketika peserta didik mengalami kesulitan, kemudian bertanya kepada guru. Guru bisa memberikan pertanyaan refleksi seperti, bagian manakah yang kamu mengalami kesulitan? Kenapa kamu mengalami hal tersebut? Dan lain-lain. Lalu peserta didik diberi kesempatan untuk melaksanakan satu kegiatan kembali secara utuh, misalkan melalui praktek secara langsung. Setelah praktek, mereka akan ada eksekusi akhir di mana peserta didik bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing dan tidak diperbolehkan bertanya kepada siapapun. Dalam eksekusi akhir ini, peserta didik diajarkan untuk mandiri dan tanggung jawab serta memaksimalkan praktek percobaan mereka sebelumnya. Dari hasil literatur oleh Dewey pada tahun 1938 menekankan pentingnya pengalaman belajar yang autentik dan relevan dengan kehidupan nyata. Menurut Putri dan kawan-kawan tahun 2024 dalam penelitiannya,
mengatakan bahwa evaluasi dan penilaian yang adil dalam konteks pendidikan adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk menunjukkan potensi mereka secara maksimal. Dengan menerapkan strategi dan praktik penilaian yang tepat, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan seluruh siswa. Selanjutnya, lembar kerja T, Tailor to Student. Pembelajaran yang dilakukan harus disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Penyesuaian pembelajaran peserta didik yang telah dilakukan oleh Pak Dwi seperti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Dan memprediksi hambatan-hambatan yang berpotensi muncul saat kegiatan pembelajaran dan mempersiapkan alternatif penanganannya. Sehingga RPP yang dibuat oleh guru harus bersifat fleksibel dan tetap berpihak pada peserta didik. Berdasarkan pengalaman Pak Dwi, penyesuaian pembelajaran yang dilakukan saat kondisi kenyataannya berubah ialah mengganti materi yang akan dipelajari hari itu dengan materi pembelajaran yang lain yang dapat dipelajari siswa secara mandiri dan menggunakan instalasi listrik yang ada di sekitar siswa jika terdapat instalasi listrik yang kurang memadai. Hasil literatur yang pertama oleh Rintayani pada tahun 2022 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya menyesuaikan kurikulum pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar semua peserta didik. Hal ini sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapak Dwi. Beliau mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didiknya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. RPP yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengontrol pelaksanaan pembelajaran sesuai yang dikatakan oleh Zenrato pada tahun 2016. Oleh sebab itu, RPP yang digunakan harus fleksibel dan memberikan kemudahan bagi guru untuk diterapkan dalam menyesuaikan pengalaman belajar peserta didik. Hal ini juga sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapak Dwi. Rancangan pembelajaran beliau fleksibel sesuai dengan keadaan yang terjadi saat hari H pembelajaran dan dapat berubah jika pelaksanaannya tidak memungkinkan. Selanjutnya, lembar kerja O atau organize, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan terorganisir untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam bagi peserta didik. Pengalaman belajar yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik ialah melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran melalui praktik instalasi listrik secara langsung. Proyek yang dilakukan juga berhubungan dengan warga sekitar, sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan lainnya, seperti komunikasi, negosiasi, dan lain-lain. Pembelajaran juga disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Yang kedua, meminimalkan kesalahpahaman pada siswa dengan cara bertanya kembali kepada guru maupun kepada teman sebaya yang lebih paham sesuai dengan kenyamanan belajar setiap siswa. Dari hasil literatur yang pertama, Isriani dan Dewi pada tahun 2012 mengatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang besar untuk memberi pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Hal ini sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dwi dengan siswa secara langsung belajar instalasi listrik di lingkungan sekitarnya. Siswa lebih mudah menerima keterangan yang diberikan oleh teman sebaya karena ada kesetaraan bahasa dan komunikasi menurut Jamarah dan Zain pada tahun 2010. Selanjutnya, metode tutorial menurut Sani pada tahun 2013 sangat relevan untuk kemampuan mengembangkan ide, penguasaan materi, dan belajar sangat kontekstual sesuai konteks siswa. Metode tutor sebaya juga sebagai salah satu cara untuk memfasilitasi siswa belajar bersama
dan dibimbing oleh teman sebaya dalam berbagi pengetahuan, saling membantu, dan dapat menciptakan keadaan yang nyaman dalam proses pembelajaran, baik dalam mengungkapkan pendapat maupun bertanya ketika mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, salah satu cara meminimalisir kesalahpahaman ialah dengan berdiskusi dengan teman sebaya yang dirasa lebih menguasai materi pembelajaran tersebut, selain dengan bertanya langsung kepada gurunya. Kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu prinsip where to dalam UPD merupakan kerangka kerja yang sangat berguna bagi guru dalam merancang pembelajaran yang efektif. Dengan memahami setiap huruf dalam where to dan merujuk pada literatur yang relevan, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyaksikan video pemaparan materi kami. Apabila ada salah, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.